Penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis. Dari sisi hukum dan politik, saya coba mengulasnya secara komprehensif berdasarkan informasi terkini. Dasar legalitas atas penugasan ini akan dituangkan dalam bentuk keputusan Presiden atau Kepres, menjadikannya sah secara administratif dan konstitusional. Bila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua, Wakil Presiden memiliki peran dalam koordinasi percepatan pembangunan dan penanganan HAM. Implikasi hukumnya, Gibran akan bertindak sebagai koordinator kebijakan tingkat atas, sementara pelaksanaan teknis dilakukan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Jika Kepres memberikan kewenangan luas, maka kementerian terkait seperti Kementerian HAM dan Kementerian Dalam Negeri akan melapor langsung ke Wapres, berpotensi menciptakan struktur kekuasaan paralel. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola kekuasaan, terutama jika Wapres bertindak atas nama negara dalam isu sensitif seperti HAM dan konflik bersenjata. Dalam konteks politik, motif dan strategis penugasan ini muncul di tengah isu pemaksulan terhadap Gibran, sehingga dinilai sebagai bentuk dukungan politik dari Prabowo. Pengamat menilai langkah ini sebagai ujian politik dan sekaligus penguatan posisi Wapres yang bisa memperluas pengaruhnya di luar Jakarta. Penempatan Gibran di Papua juga bisa dilihat sebagai upaya meredam kritik terhadap ketimpangan pembangunan dan pelanggaran HAM di wilayah timur Indonesia. Potensi dan dinamika atas hal tersebut, jika Gibran berhasil membangun kepercayaan dan dialog dengan masyarakat Papua, maka akan memperkuat citra pemerintah dan stabilitas politik nasional. Sebaliknya, jika dianggap gagal atau hanya melakukan kunjungan seremonial, bisa memunculkan kritik bahwa penugasan ini hanya pengasingan politik atau pencitraan. Oleh karena itu, strategi penugasan Gibran ke Papua adalah langkah berani sekaligus berisiko tinggi. Artinya, ia bisa menjadi simbol transformasi pendekatan negara terhadap Papua dari dominasi militer ke pendekatan multidimensi yang melibatkan HAM, pembangunan, dan partisipasi publik. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kejelasan mandat hukum, komitmen politik lintas kementerian, dan respon masyarakat lokal dan tokoh adat. Terima kasih. Salam keadilan, advokat dari Suleka SHMH.